Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fatur Rijal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Syariah dengan NIM 2021 100290782. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya sendiri yang berjudul Institusi Keuangan Publik. Baik, langkah pertama, karakteristik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik keuangan publik Islam. Salah satu bidang dalam ekonomi Islam adalah keuangan publik Islam. Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat material dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek imaterial. Segala analisis ditujukan untuk mengukur hasil kegiatan tersebut dari sudut pandang duniawi saja. Sementara ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif yang menyangkut aspek material dan spiritual, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjelaskan tugas-tugas pemerintahan. Di samping itu, keuangan publik Islam membahas sumber-sumber bisnis atau usaha pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keuangan publik juga berhubungan dengan peran-peran negara dalam menganalisis dampak-dampak perpajakan dan pembelanjaan negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga. Juga menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Keuangan publik lebih khusus fokus mengenai pendapatan dan belanja negara atau pemerintah. Dengan kata lain, fokus adalah kekayaan publik, yaitu kekayaan atau hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dalam kitab Amwal Abu Ubaid yang mengungkapkan bahwa keuangan publik memiliki arti beberapa macam untuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintahan untuk rakyat. Perlu diingat bahwa keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas dan filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan pengusaha. Sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syariah Islam dan bertujuan pada prinsip-prinsip umum. Keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran, sedangkan ucapan praktik dan persetujuan bersumber pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Adanya kewajiban material berbentuk pajak itu tidak dilakukan karena pada waktu itu negara memerlukan anggaran pendapat yang besar sekali, yang mana secara keseluruhan tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini, dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri karena pada waktu itu negara memerlukan anggaran pendapat yang besar sekali, yang mana secara keseluruhan tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini, dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim, bukan saja kewajiban pajak, melainkan kewajiban zakat sekaligus. Pandangan terhadap zakat dan pajak. Zakat merupakan sumber pertama dan terpentingan dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Yang perlu diingat, zakat bukanlah merupakan sumber penerimaan bisa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Zakat merupakan tonggak dari sistem perpajakan dalam negara Islam. Itu merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang mampu. Al-Quran menampilkan kata zakat dalam 4 gaya bahasa. Yang pertama menggunakan uslub insyai yang berupa pemerintah. Terus yang kedua menggunakan uslub takhib, yaitu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayar zakat yang merupakan ciri keimanan. Baik, yang ketiga menggunakan uslub tartib yang ditujukan kepada orang-orang yang menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Yang keempat menggunakan uslub mat atau pujian atau sanjungan, yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Secara umum, kandungan al-karat mencakup dua aspek
pemikiran ekonomi, yaitu yang pertama, reformasi sistem keuangan tercermin dalam 3 hal. Yang kedua, prinsip penerimaan publik dari tinjauan sejarah mengenai penerimaan publik umat Islam. Terdapat bentuk-bentuk sumber pendanaan publik yang baik yang sudah ditentukan, baik kita ke prinsip pengeluaran publik, di mana secara dengan jenis yang masuk secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, pemberdayaan fakir, miskin, dan mu'alaf. Yang kedua, biaya rutin pemerintah. Yang ketiga, biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, biaya lainnya seperti pengurusan anak terlantar dan sebagainya. Yang instrumen pembiayaan publik. Berbagai instrumen yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah kecuali dalam hal zakat. Maka terdapat beberapa instrumen yang bisa ekonomi Islam digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik. A. Zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Terus yang kedua itu aset dan perusahaan negara. Di samping negara mendapatkan pemerintahan berupa zakat yang bisa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghaniyah dan fa'i. Kedua harta ini diperoleh dari masyarakat non-muslim. Meskipun demikian, harta ghanimah bukanlah merupakan tujuan utama peperangan. Yang ketiga itu ada kharaj atau bisa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaan kharaj dibagi menjadi 2, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian. Secara tetap artinya pajak tetap. Baik, yang keempat ada jiyaz. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim atau non-muslim dari rasa asami. Ekonomi Islam, mereka memperoleh konsekuensi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagian gantinya maka orang-orang non-muslim diwajibkan mengganti dengan membayar jizyah. Oleh karena itu pada masa Rasulullah SAW, orang-orang Kristen dan Yahudi dikecualikan dari kewajiban menjadi militer di negara Islam. Mereka memperoleh konsekuensi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai pengganti maka orang-orang non-muslim diwajibkan mengganti dengan membayar jizyah Allah SWT. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.